Besok mati guys, tobat yuk. Nggak tahu kenapa kalau gue melihat ulama yang posisi atau suka mengkritik pemerintah, gue suka. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang memang nggak suka terhadap ulama-ulama yang mengkritik atau menjadi oposisi bagi umaro atau pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaannya di pemerintahannya. Dengan berbagai macam alasan pastinya kan. Nggak boleh lah, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue sangat setuju seorang ulama, pemuka agama, dia harus menjadi oposisi. Harus mutlak sifatnya. Mutlak semutlak-mutlaknya. Abu Nawas itu kalau kita cerita Abu Nawas itu adalah orang yang hidup di zaman Harun ar-Rasyid dan Imam Syafi'i. Abu Nawas bukan ulama. Abu Nawas adalah cendekiawan pada waktu itu. Dia sering dipanggil sama Harun ar-Rasyid untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di istana. Tapi Abu Nawas juga nggak dengan gampang untuk menjual harga dirinya ke Harun ar-Rasyid. Selalu ada cara yang ngebuat Harun ar-Rasyid untuk lebih susah mengajak Abu Nawas datang ke istana untuk memecahkan masalah. Itu yang menunjukkan bahwa gue punya harga diri. Biarpun Abu Nawas itu bukan, sekali lagi, Abu Nawas itu bukan ulama. Tapi dia menunjukkan gue punya harga diri. Oke, Umaro itu posisinya sama ulama sebenarnya sama. Kalau dari kacamata gua harus sama. Dia pun agak tinggi ya. Umaro pemimpin tuh agak tinggi. Oke, karena dia menjalankan, dia memiliki amanah yang sangat besar. Ratusan juta orang itu dititipkanlah amanahnya kepada seorang pemimpin. Dan seorang ulama harus ada di sampingnya, bukan di belakangnya atau di bawahnya. Agak ke bawah dikit lah. Tujuannya sebenarnya untuk mengingati kalau ada yang menyimpang dari apa yang seorang pemimpin lakukan. Dan harus keras. Karena harus takut sama Allah. Gak perlu banyak kata-kata, paling hanya takut sama Allah. Sekarang kita mencari sosok pemimpin yang takut sama Allah. Itu gimana cara mengujinya? Satu-satunya cara untuk menguji itu, kita hanya bisa melalui lidah ulama. Karena ulama lah yang mengerti ilmu-ilmu tentang agama. Dan mereka-mereka lah yang pandai untuk menyampaikan hal ini. Jadi sebenarnya kita membutuhkan pemimpin. Di satu sisi kita juga membutuhkan ulama. Karena ulama penyambung lidah kita dari sisi moralitas kepada seorang pemimpin. Yang dimana pemimpinnya melakukan kesalahan. Dan ulama akan memandunya supaya tidak menjadi salah. Dan tapi yang sangat disayangkan sekarang banyak ulama yang akhirnya deket ke istana. Masuk ke istana. Bukan sekedar sowan tapi tidur juga di istana. Dan itu sangat-sangat disayangkan.